Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahman Budiawan, sebagai tutor di Dolphin Brain yang mengajar tentang eh, penyuluh pertanian. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal terbaru seputar penyuluh pertanian yang akan diujikan di P3K maupun CPNS, khususnya untuk bidang pertanian. Baik, untuk soal-soal di bidang pertanian, ini kita akan coba bahas satu persatu. Soal-soal SKB, CPNS, dan P3K penyuluh pertanian tahun 2024. Ini ada 5 paket, tetapi yang pertama kita akan bahas paket pertama, yaitu nomor 1. Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan merorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan disebut A. Kursus pertanian, B. Rembuk pertanian, C. Pertemuan rutin kelompok, D. Penyuluh pertanian. Nah, mana yang tepat untuk eh, definisi di atas? Jawabannya adalah penyuluhan pertanian. Nah, mari kita bahas eh, penyuluhan pertanian atau definisi penyuluhan pertanian ini terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 2023 nomor 9 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh pertanian bab 1 pada ketentuan umum pasal 1 nomor 7. Jadi, definisi tentang penyuluh pertanian ini ada pada Permentan nomor 9 tahun 2023. Inilah Peraturan Menteri Pertanian nomor 9 tahun 2023 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh pertanian. Eh, Tadi dijelaskan yaitu pada eh, nomor 7 pada ketentuan umum pasal 1 nomor 7 yaitu ini. Penyuluh pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan merorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi itu definisi. Jadi yang betul tadi adalah penyuluhan pertanian. Kemudian yang kedua, atau contoh soal nomor 2, rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan disebut A. Program kesejahteraan petani, kemudian B. Perencanaan program pertanian, C. Program perencanaan penyuluhan, D. Programa penyuluhan pertanian. Jadi rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan disebut, kita lihat ada 4 pilihannya. Nah, yang betul adalah programa penyuluhan pertanian. Nah, jadi programa penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis dalam upaya memberikan pedoman atau pengendali terhadap tujuan penyuluhan itu sendiri. Nah, hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006
tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 nomor 23. Nah, itu nomor 23. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut dengan programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Jadi yang betul adalah yang D. Baik, soal selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan dalam programa penyuluhan pertanian dikenal dengan aspek ABCD. ABCD adalah singkatan dari A. Audience Behavior Confession Degree. Kemudian B. Audience Behavior Condition dan Degree. Kemudian C. Audience Behavior Confession Destiny. Kemudian D. Audience Behavior Collaboration and Degree. Nah, ABCD merupakan hal-hal yang harus diperhatikan di dalam menentukan tujuan programa. Nah, yang betul adalah di antara keempat, antara A, B, C, D, yang betul adalah pilihan B, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Pembahasannya yaitu audience, yaitu halayak sasaran. Jadi sasaran dalam menentukan tujuan, contoh adalah petani misalnya. Kemudian behavior, perubahan perilaku yang dihendaki. Kemudian condition, kondisi perilaku yang akan dicapai, yang ingin dicapai. Kemudian degree, derajat standar kondisi yang ingin kita capai. Nah, ini contoh pengisian matrik programa tadi sesuai dengan pertanyaannya, yaitu tujuan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan, yaitu audiens. Nah, audiensnya dalam hal ini halayak sasarannya yaitu petani. Kemudian behavior. Behavior itu ini petani yang menggunakan benih padi. Jadi kita menginginkan perubahan perilaku dari tidak menggunakan, yaitu belum menggunakan menjadi menggunakan. Kemudian ini. Kemudian condition, ya. Jadi kondisi yang ingin kita capai, ya. Kondisi perilaku yang akan dicapai. Jadi perilaku kondisinya tadi dari yang belum menggunakan, yaitu 0% misalnya petani yang di sini kan dijelaskan keadaannya belum menggunakan benih padi. Belum menggunakan benih padi, jadi kondisinya petani belum menggunakan benih padi yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya ini kondisinya mau kita tingkatkan sehingga petani itu mau menggunakan. Nah, kemudian degree atau derajat atau standar yang ingin kita capai, berapa peningkatan yang ingin kita capai daripada petani yang menggunakan benih bersertifikat tadi atau benih dalam hal ini Cerang. Jadi 35% menjadi berapa persen. Jadi itulah degree atau derajat peningkatan yang ingin kita capai dalam tujuan menyusun programa. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya atau nomor 4, itu sejumlah kartu lepasan yang berisikan gambar, foto, atau ilustrasi yang disajikan satu persatu menurut urutannya disebut. Jadi kata kuncinya adalah kartu lepasan. Kartu lepasan, ya. A. Leaflet, kemudian B. Brosur, C. Kartu kilat,
D folder. Jadi ini media ya, media penyuluhan. Yang jadi sejumlah kartu lepasan yang berisikan gambar, foto atau ilustrasi disajikan adalah A leaflet, B brosur, C kartu kilat, D folder. Nah, mana yang tepat? Nah, jawabannya adalah kartu kilat. Jadi kartu kilat memang merupakan lepasan dari pada media yang berupa gambar, foto atau ilustrasi. Nah, ini adalah definisinya. Kartu kilat merupakan sejumlah kartu lepasan yang bersama gambar, foto, ilustrasi yang disajikan satu persatu menurut urutannya. Nah, nanti materi lengkapnya bisa diperoleh, baik itu media, kemudian materi, metode penyuluhan, dan lain sebagainya bisa diperoleh di Dolphin Brain dengan nanti bisa mendapatkan dengan cara membeli paket soal atau paket materi, dan juga bisa mengikuti bimbel di Dolphin Prime dengan cara menghubungi nomor admin yang tertera di brosur atau di promosi dari Dolphin Prime. Nah, soal nomor 5 yaitu klasifikasi Poktan atau kelompok tani dapat dibedakan menjadi 4 kategori berdasarkan kemampuannya. Di antara berikut urutan klasifikasi Poktan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Jadi pertanyaannya adalah klasifikasi Poktan dari yang terendah sampai yang tertinggi. A. Kelas pemula, kelas madya, kelas lanjut, dan kelas utama. B. Kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. C. Kelas pemula, kelas madya, kelas utama, dan kelas lanjut. D. Kelas pemula, kelas lanjut, kelas utama, dan kelas madya. Kira-kira mana yang tepat? Nah, jawabannya yang tepat adalah B, yaitu kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Nah, jadi klasifikasi kemampuan Poktan dalam hal pemeringkatan itu ada 4 kelas. Yang pertama adalah kelas pemula, kelas lanjut, dan kelas madya, dan kelas utama. Nanti ini akan didapatkan di apa namanya, di Permentan nomor 67 tentang pembinaan kelembagaan petani. Baik, demikian soal-soal yang diberikan. Ini hanya contoh 5 soal. Ya, nanti untuk selengkapnya ada paket-paket soal yang lengkap bisa didapatkan di bimbel Dolphin Brain. Demikian soal-soal yang kami berikan. Mohon maaf atas kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.